Komentar itu milik semua orang, siapapun boleh berkomentar. Tapi pastikan pada saat berkomentar, lu udah memikirkan efek jangka panjangnya. Karena lu bukan Coach Justin, yang komentarnya didengerin sama semua orang. Kenapa gue sih, Mam? Mari cetak banyak gol bersama kami di sini. Toko sepatu terbaik selalu membawa bahagia. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa? Hai, belakangan ini gue melihat fenomena yang menurut gue sangat mengkhawatirkan sih. Fenomena orang-orang itu gampang banget berkomentar, bahkan menghardik atau ngatain ya bahasanya tuh ke orang-orang yang dia rasa memang pantas dikatain. Kita sebut fenomena misalkan Marcelino pada saat melawan Uzbekistan. Ya memang saat itu mainnya menurut kita para penonton terlalu egois. Sehingga komentarnya Marcelino diserang, bahkan sampai Marcelino akhirnya merespon. Udah gitu misalkan match selanjutnya melawan Gini. Iya kita kalah, lalu abis itu pada komentar, ke komentar negaranya, lalu komentarnya tuh ngasih gambar-gambar atau emotikon-emotikon rasis. Yang menurut gue tuh nggak etis gitu ya, untuk seorang manusia ngatain manusia lain dengan mengindikasikan rasisme gitu. Menurut gue itu konyol dan aneh. Nah, buat lu semua followers Top Score mungkin nggak masuk ke dalam orang-orang ini, gue yakin. Kalaupun lu masuk, ya please lah bertaubat. Tapi gue ingin ceritakan, apa sih yang sebenarnya terjadi pada orang-orang tersebut, dan apa yang sebenarnya menyebabkan mereka bisa dengan mudahnya komentar demikian. Ada satu hal yang menurut gue layak banget untuk kita bahas, yaitu tentang kurangnya budaya literasi. Dan gue ceritakan sedikit mengenai fasenya. Fasenya yang pertama adalah, kita sebelum berkomentar, kita harus melewati beberapa budaya dulu. Yang pertama adalah budaya membaca, yang kedua adalah budaya menulis, yang ketiga adalah budaya berdiskusi, dan yang keempat baru budaya berkomentar. Nah, banyak dari kita yang bacanya aja cuma berasal dari sosial media, yang bener hoax atau enggak kita nggak tahu. Selanjutnya juga budaya berdiskusi, jarang kita berdiskusi. Dan tiba-tiba langsung lah lompat ke budaya berkomentar. Akhirnya apa? Yang keluar dari otaknya adalah yang keluar dari otaknya saat itu, sehingga tidak memikirkan banyak hal. Salah satu yang menurut gue harus banget kita dalami adalah penyebab dari ini semua adalah karena kurangnya critical thinking yang dimiliki oleh kita-kita orang. Critical thinking itu adalah, bahasa Indonesia adalah kemampuan berpikir kritis. Tapi, more than that, sebenarnya critical thinking itu adalah sesuatu atau fenomena atau pendekatan cara berpikir yang membuat kita tuh sebelum bertindak tuh mikir dulu kira-kira efeknya apa. Nah, gue ingin kasih penjelasan ke lo semua Tops bahwa bagaimana cara mengasah critical thinking. Yang pertama, kita harus berhenti untuk malas berpikir. Jadi, ketika lo menerima informasi atau menerima fenomena, abaikan sosial media, abaikan even itu orang tua, abaikan orang-orang sekeliling lu sebelum lu membuat keputusan. Lu boleh mendengarkan apa statement dari dia, tapi pada saat membuat keputusan, jangan terlalu memiliki preferensi kepada salah satu di antara mereka. Tapi ketika ternyata ada kepatuhan, ya itu beda hal. Tapi kalau misalkan lu lagi mau mengasah critical thinking lu, apa omongan-omongan dari mereka, ya omongan-omongan mereka, itu sifatnya hanya rekomendasi. Jadi lu tetap yang harus memutuskan bahwa keputusan gue seperti ini. Itu namanya stop being lazy thinkers. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proses critical thinking, lu harus lambat dalam merespon. Jadi ketika lu menerima informasi, lu nggak boleh cepet-cepet merespon. Anak-anak zaman sekarang ya, mungkin gue juga kali ya. Begitu menerima informasi, langsung naikin ke Instastory. Ternyata infonya hoax. Jadi pada saat lu menerima informasi, lu harus late dalam respon. Jadi santai dulu. Pas menerima informasi itu santai dulu dan kalem dulu. Dan itu akan melatih lo sebagai seorang critical thinking. Karena apa? Karena bisa jadi informasi-informasi itu nggak valid dan lo harus menginvestigasi apakah informasi itu valid atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo harus tahu bahwa banyak banget pendapat di luar sana yang berbeda dengan pendapat lo. Ini akan membuat lo sedikit menahan untuk tidak berkomentar secara langsung. Karena banyak banget orang berbeda pendapat dengan lo. Ketika lo tahu bahwa orang lain bisa berbeda pendapat dengan lo setidaknya nahan. Nggak usah komentar dulu. Dan lo akan memproses cara berpikir lo untuk santai dalam menerima opini atau menerima pendapat. Nah ini akan membuat lo sedikit berbeda kelas. Dibanding pria-pria kebanyakan atau wanita-wanita kebanyakan yang tiba-tiba langsung berkomentar ya. Padahal nggak tahu validitasnya dan lain-lain. Jadi orang yang santai, kalau gue rasa, kayaknya kelihatannya critical thinking lebih dalam. Kalem, santai, tenang, menerima informasi, dan lain-lain. Yang terakhir, kita punya emosi, dan kita punya prasangka. Jadi, pada saat cara melatih untuk memiliki critical thinking, coba singkirkan prasangka dan emosi. Sehingga, apa yang keluar itu benar-benar berasal dari sini, bukan dari hati. Nah, itu adalah 4 cara untuk melatih critical thinking.
Karena apa yang lu komentar itu sangat berpengaruh terhadap orang yang lu komentar. Apakah efek berkomentar ini buruk? Gue bisa bilang ini buruk banget. Gue pribadi pernah merasakannya, gue salah review, saat itu gue nge-review adalah salah satu sepatu yang gak gue kuasai. Selama 3 hari gue gak bisa tidur dan gue diserang oleh banyak banget komentar-komentar negatif. Ya bisa dibilang sebenarnya itu yang menaikin nama top score, tapi ya gue gak suka sih sebenarnya. Gue salah, tapi dibully kayak begitu. Setelah gue pahami, ternyata ya karena gue salah makanya dibully, ya udah gue nikmatin aja. Nah, efeknya buat orang-orang lain juga harus diperhatikan. Kita sebut Marcelino sampai akhirnya naikin postingan, merespon. Darwin Núñez di Liverpool sampai akhirnya ngeposting postingan Liverpool. Banyak banget atlet-atlet di internasional sana yang kalau misalkan lu cari efek-efeknya, mereka juga sebenarnya nggak siap atau nggak suka dengan komentar-komentar seperti ini karena mereka mau nggak mau baca. Nah, pastikan sebelum lu berkomentar, lu pikirin banyak perspektif. Seperti yang tadi gue bilang, critical thinking-nya diasah untuk bisa menjadi orang yang ya setidaknya pintar dikit lah untuk mengasah critical thinking. Karena bisa jadi, efek yang nggak lu pikirin sama sekali adalah, misalkan yang lu komentar itu nggak suka sama lu, dia bisa banget mengajukan lu atau menggugat lu atas nama pasal pencemaran nama baik. Bahaya kan? Maka dari itu, kita semua kalau mau berkomentar, please pikirin dulu. Karena bisa jadi yang kalau komentarin itu nyakitin hati orang. Nggak mau kan lu masuk neraka gara-gara ngomentarin Instagram orang, gak sadar, tahu-tahu pas lagi mau masuk surga, kamu berkomentar di akun postingan ini, kamu masuk neraka jadinya 1 hari aja dicelup, 1 hari dicelup mana enak bro, ya kan? Komentar itu milik semua orang, siapapun boleh berkomentar, tapi pastikan pada saat berkomentar, lu udah memikirkan efek jangka panjangnya, karena lu bukan Coach Justin, yang komentarnya didengerin sama semua orang. Kenapa gue sih, Mam? Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?